Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi sistem ekskresi. Nah, dari teman-teman, apakah sudah tahu mengenai materi dari sistem ekskresi itu sendiri? Untuk mengawali materi pada sistem ekskresi, teman-teman dapat mengamati cuplikan video berikut ini. Tahukah kamu, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak jumlah air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar jumlah air di dalam tubuh tetap seimbang. Cairan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk keringat atau dalam bentuk urin. Lalu, bagaimanakah proses pengeluaran zat tersebut? Dalam tubuh manusia ada yang dinamakan sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Ngeri sahabat. Oke, nah setelah teman-teman menonton video tadi, apa yang dapat teman-teman simpulkan mengenai video tersebut? Ya, pasti teman-teman sudah mengetahui ya apa itu konsep dari sistem ekspresi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem ekspresi itu didefinisikan sebagai sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Untuk zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh itu terdiri dari karbon dioksida, keringat, urin, urea, asam urat, dan zat warna empedu yang sesuai pada gambar yang teman-teman lihat tadi atau video yang telah teman-teman tonton tadi. Untuk organ-organ yang berperan itu terdapat 4 organ, yaitu ada kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Kita akan membahas satu persatu dari organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi. Yang pertama, kita mulai dari organ kulit. Kulit ini terletak pada lapisan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh kita. Nah, untuk fungsinya, kulit ini memiliki beberapa fungsi nih. Yang pertama itu mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, dan urea. Selain itu, kulit juga dapat berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dari penguapan keringat yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu kulit dapat melindungi tubuh dari kuman, sinar UV, dan cedera fisik. Kemudian yang terakhir itu kulit juga dapat berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Untuk struktur kulitnya sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Bagiannya itu yang pertama terdiri dari epidermis. Nah, epidermis ini merupakan lapisan paling atas atau lapisan terluar dari kulit. Pada epidermis terdapat rambut dan pori-pori. Untuk epidermis ini juga terbagi lagi menjadi 5 bagian lapisan kulit. Nah, yang pertama itu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Untuk yang stratum corneum atau lapisan terluar atau teratas ini itu tersusun dari sel-sel kulit mati yang telah mengeras dan isi keratin. Kemudian untuk lapisan yang kedua atau lapisan yang berada di bawah stratum corneum itu ada stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini terdiri dari lapisan tipis dan transparan. Lapisan lucidum ini biasanya hanya ditemui di area kulit yang tebal, seperti di telapak tangan kita atau telapak kaki kita. Kemudian yang ketiga itu ada stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini memiliki tekstur yang kasar karena adanya lapisan keratinosit yang didorong keluar dari lapisan stratum spinosum. Untuk yang stratum spinosum ini merupakan lapisan yang terdiri dari keratinosit yang saling terhubung dengan tonjolan kecil mirip duri atau yang sering disebut juga dengan desmosom. Yang terakhir atau lapisan kulit yang paling dalam itu ada stratum basal. Nah, untuk yang stratum basal ini merupakan tempat terjadinya produksi sel-sel kulit baru melalui pembelahan sel, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke bagian atau struktur utama kulit. Bagian kedua atau struktur yang kedua dari kulit itu terdapat dermis. Dermis ini merupakan
Struktur kedua dari kulit. Pada dermis ini terdapat bagian-bagian yang terkandung atau terdapat di dermis itu ada jaringan saraf, kemudian kelenjar keringat, akar rambut, dan vena dan juga arteri. Kemudian di hipodermis atau lapisan paling dalam ini didominasi oleh satu jaringan saja, yaitu jaringan adiposa atau jaringan lemak. Kita lanjut ke pembentukan keringat. Untuk pembentukan keringat ini terjadi ketika suhu tubuh kita itu mengalami peningkatan. Saat suhu tubuh mengalami peningkatan, otomatis pembuluh darah kita itu akan melebar. Nah, aktivitas pembuluh darah melebar ini akan dikirimkan sinyal ke hipotalamus. Kemudian, hipotalamus ini akan mengeluarkan enzim yang ditugaskan untuk memberitahu kelenjar keringat untuk mengambil zat garam dan zat sisa metabolisme pada pembuluh darah. Kemudian akan diangkut ke pori-pori kulit atau pori-pori kulit ini nanti kemudian terbuka dan mengeluarkan keringat yang mengandung atau terdiri dari air, garam, dan urea. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada organ hati. Hati ini terletak di rongga perut bagian kanan atas, tepat di bawah diafragma dan di atas lambung. Untuk fungsinya ini, hati memiliki beberapa fungsi, di antaranya itu yang pertama menghasilkan cairan empedu untuk membantu mengemulsikan lemak. Kemudian yang kedua itu dapat menguraikan zat beracun seperti mengubah amonia menjadi urea, dan yang ketiga itu dapat menyimpan glikogen sebagai cadangan energi. Untuk strukturnya, hati ini terbagi menjadi beberapa struktur. Bagian utamanya itu terbagi menjadi dua bagian atau dua lobus, yaitu ada lobus kiri dan lobus kanan. Selain itu, ada juga pembuluh darah yang terdapat pada hati, seperti vena hepatica, vena cava, vena porta. Kemudian ada juga kantung empedu, saluran empedu. Kemudian untuk proses pembentukan cairan empedu, empedu ini dapat menghasilkan cairan empedu melalui perombakan yang terjadi pada hemoglobin yang sudah tua. Nah, hemoglobin yang sudah tua ini diuraikan menjadi zat besi, globin, kemudian hemin. Untuk zat besi dan globin ini akan disimpan kembali ke dalam hati. Untuk yang hemin ini akan dipecah kembali menjadi zat warna empedu, yaitu ada bilirubin dan biliverdin. Setelah itu, zat warna ini akan disalurkan ke dalam saluran pencernaan, tepatnya pada organ usus. Saat melewati organ usus, zat warna empedu yang berupa bilirubin dan biliverdin ini akan mengalami oksidasi. Nah, oksidasinya ini akan menghasilkan urobilin. Nah, urobilin ini berperan dalam pemberian warna pada feses dan urin manusia. Setelah itu, yang ketiga terdapat organ paru. Organ paru ini untuk letak dan fungsinya tidak berbeda jauh dengan materi yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu pada materi sistem pernapasan. Untuk letaknya sendiri, paru-paru itu terletak di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk, dan dibatasi oleh diafragma di bagian bawah. Kemudian untuk fungsinya, paru-paru ini dapat mengeluarkan sisa metabolisme berupa gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O dari dalam tubuh. Kemudian untuk strukturnya, paru-paru itu terbagi menjadi dua bagian atau dua lobus juga, yaitu ada lobus kanan dan lobus kiri. Untuk setiap lobusnya itu terdapat bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Di alveolus ini tempat terjadinya pertukaran zat. Kemudian organ yang terakhir itu ada ginjal. Letak ginjal itu terletak di bagian belakang perut atau abdomen, tepatnya di sisi kanan dan kiri tulang belakang bagian bawah. Nah, untuk fungsinya, ginjal itu memiliki fungsi antara lain menyaring darah untuk membuang zat sisa metabolisme seperti urin, garam, dan air yang berlebih. Kemudian yang kedua itu ada pembentukan urin sebagai hasil akhir proses ekstraksi. Dan yang ketiga itu mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh. Untuk strukturnya itu ginjal terdiri atas korteks, arteri, vena, ureter, medula, kaliks, pelvis, kapsul fibrous, dan kolumna renal. Kemudian untuk
pembentukan urin sendiri itu terjadi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pada tahap filtrasi ini terjadi penyeringan darah pada glomerulus. Pada filtrasi ini akan menghasilkan urin primer yang meliputi glukosa, asam amino, air, dan galaminolar. Yang kedua ada reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali oleh urin primer yang berupa air, glukosa, asam amino, ion Na, K, Ca, dan Cl. Nah, pada penyerapan kembali ini akan menghasilkan urin sekunder dan tempatnya itu terjadi di tubulus proksimal. Kemudian yang augmentasi atau pada tahap yang ketiga itu terjadi penambahan zat sisa yang sudah tidak digunakan bagi tubuh, kemudian akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Augmentasi ini terjadi di tubulus distal. Oke, untuk kesimpulan materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu sistem ekspresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Untuk organ ekskresi sendiri itu meliputi kulit, hati, paru-paru, dan empedu. Nah, kulit sendiri itu dapat mengekspresikan keringat, kemudian hati dapat mengekspresikan cairan empedu, paru-paru dapat mengekspresikan CO2 dan H2O, dan ginjal dapat mengekspresikan urin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.